Karena pada hari KKR pertama dia didoakan dan hari kedua dia mengkonfirmasi seluruh aktivitas yang dia nggak bisa buat, akhirnya dia bisa buat. Dia bisa buat itu, dan hari ketiga hari ini dia berkeputusan untuk bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan siapapun di sini. Hanya Yesus yang bisa buat itu. Amin. Dan nanti dia akan cerita bagaimana dia mengalami mujizat Tuhan. Amin. Saudara rindu diberkati? Amin. 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 Yang di sini, amin. Haleluya. Silakan. Terima kasih. Di sini saya akan bersaksi tentang sakit yang saya alami dari tahun 2020. Jadi di tahun 2020, waktu pas pulang kantor, mulai dari tulang belakang sampai di kaki benar-benar sakit. Dan malam hari kaki saya benar-benar tidak bisa digerakkan. Pagi hari saat saya bangun, mulai dari pinggang sampai di kaki lumpuh. Pas 2 minggu saya memutuskan ke rumah sakit, diantar sama keluarga, dan hasil rongseng penyempitan saraf tulang belakang. Sama dokter harus dirujuk, tidak bisa diobatin di Saum lagi. Di tahun 2021 sampai 2022, walaupun sudah bisa jalan, tapi begitu benar-benar sakit. Di Desember 2022, saya dirujuk di Rumah Sakit Siloam Ambon. Selama 2 minggu pengobatan dan terapi, hasil CT scan terakhir masih penyempitan saraf tulang belakang dengan kondisi yang begitu parah. 3 ruas tulang belakang saya sudah retak. Kata dokter, kalau tidak bisa diobati dengan serius, 1 atau 2 tahun saya akan lumpuh selamanya. Dengan kondisi jalan harus pincang, bolak-balik rumah sakit, tanggal 22 Desember saya memutuskan harus pulang ke Saum lagi karena tidak ada perubahan sama sekali. Tanggal 24 Desember, karena jalan cuma bisa 2 langkah, lebih dari itu tidak bisa, benar-benar sakit. Dan itu pun juga harus ditopang. 24 malam saya minta untuk diantar ke gereja, karena saya Katolik. Saya minta untuk ikut misa malam Natal. Saat misa saya tidak bisa konsen karena dari tulang belakang sampai di kaki benar-benar sakit. Selesai misa, saya minta untuk didoakan sama seorang pastor. Di waktu ke gereja cuma bisa 2 langkah diantar. Didoakan selama 30 menit. Selesai doa, saya masih ingat dengan jelas kata pastor, hanya imanmu yang bisa menyelamatkanmu, dan percaya ada mujizat di malam ini. Saya disuruh berdiri karena waktu itu duduk tidak bisa berdiri yang cukup lama. Saya pas berdiri saya disuruh coba jalan. Awalnya ragu, saya bisa jalan tidak? Ternyata saya bisa 10 sampai 15 langkah. Tanggal 31 saya memutuskan pulang ke Saum lagi. Dengan kondisi kaki yang masih pincang. Saya untuk pengobatan di rumah sakit, saya sendiri sudah berhenti. Saya selalu minta pelayanan
kadang dari Pak Gembala, kadang dari pastor. Bulan Maret 2023 saya sudah bisa jalan normal kembali, tapi dari tulang belakang sampai di kaki masih sakit. Pas tanggal 30 Maret saya diarahkan sama teman yang sudah saya anggap sebagai kakak sendiri. Katanya tanggal 1 ada KKR sampai tanggal 5. Pas tanggal 1 kami ke sini. Tapi saya tidak tahu di sini ada penyembuhan. Saya cuma tahu ada KKR seperti biasa, puji-pujian. Pas selesai sesi pertama, sesi terakhir di hari pertama, yang sakit diundang ke depan. Dengan sendirinya saya maju ke depan, saya minta didoakan. Tapi selama mulai dari Januari sampai kemarin tanggal 1, untuk mau duduk lama pun susah. Paling lama cuma 15 atau 20 menit. Tidur pun tidak bisa balik ke kiri, tidak bisa balik ke kanan, karena benar-benar sakit. Tapi pas malam pertama KKR, pas di jama, saya bilang, Tuhan, saya mau sembuh, saya mau beraktivitas kembali seperti biasa. Lepaskan saya dari penyakit ini. Dan puji Tuhan, pas pulang sampai kemarin, pas mau tidur sudah bisa balik ke kiri, sudah bisa balik ke kanan. Bahkan tadi dari jam 11 sampai jam 5 sore saya duduk tidak berdiri, tidak merasakan sakit. Jadi di sini saya mau bilang semua karena Tuhan. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, ada mujizat di situ. Dan itu yang saya rasakan. Luar biasa. Usi nama siapa? Usi Iren. Wow. Tuhan ada di sini. Amin. Semua kita punya kuasa. Mari hidup di dalam kuasa yang besar bersama Yesus. Memang ketika Usi Iren didoakan, Usi Iren mengalami jamahan Tuhan, dan setelah didoakan kami berpisah di hari itu, tanggal 1 dan tanggal 2 setelah pelayanan kemarin. Usi Iren ditemani temannya datang mengkonfirmasi bahwa apa yang dia tidak bisa buat, dia sudah bisa buat, termasuk angkat kaki ya. Sekarang coba angkat kaki. Wow, kemarin gak bisa, dan duduk lama sudah bisa. Saya percaya bahwa mujizat yang sama bisa terjadi dalam hidupmu. Seberapa kita yang mau mengalami mujizat Tuhan? Satu kuncinya, datang sama Yesus. Bukan karena mujizatnya, tapi karena Yesusnya. Yesus jauh lebih penting dari semua yang dia buat. Perbuatannya ajaib, amin. Perbuatannya luar biasa. Tapi kita hidup karena kita percaya Yesus, kita cinta Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan.